Halo anak-anakku kelas 3, apa kabarnya nak? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Salam jumpa dan salam sehat dari ibu. Jaga kesehatan selalu ya nak. Tetap semangat ya anakku. Sebelum belajar ya nak, kita hendaknya berdoa. Maka siapa yang mau membuat doa kita nak? Oke, silahkan nak William pimpin doa kita. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, pandanglah kami, putra-putrimu, yang sebentar lagi akan mengikuti pelajaran dari Ibu Guru kami. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima pelajaran dari Ibu Guru kami. Bagi guru kami, berilah dia kesabaran dan kebijaksanaan dalam mendidik kami menjadi lebih baik setiap harinya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak karena sudah memimpin doa kita dengan baik. Maka mari kita mulai pelajaran kita yang pertama, percakapan Yesus dengan Nikodemus. Anak-anakku yang baik, Tuhan suka kepada kita ketika kita membarui diri kita dengan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan ingin agar kita meninggalkan cara hidup kita yang lama, yakni cara hidup yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari Yohanes Pembaptis yang menjalankan tugasnya, yakni menyerukan pertobatan kepada semua orang dan membaharui cara hidup mereka. Banyak orang yang kemudian meninggalkan cara hidup mereka yang lama dan datang kepada Yohanes untuk dibaptis sebagai lambang pertobatan mereka. Oke anak-anakku yang baik, hari ini kita akan belajar mengenai hidup baru. Pernahkah mendengar hidup baru? Apa artinya hidup baru itu nak? Ada yang tahu nakku? Ada yang mau memberi jawaban? Teresia, Bu. Oke, silahkan Teresia. Hidup baru artinya meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama, yakni kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Bu. Oke, anakku yang baik, Teresia, mantap ya nak. Terima kasih ya, karena kamu memberi jawaban yang bagus sekali. Mari kita tepuk tangan untuk teman kita Teresia. Ada lagi nak yang mau memberi jawaban? Ada lagi? Apa itu arti hidup baru? William, Bu, mau jawab. Oke, silahkan nak William. Hidup baru itu adalah membarui sikap dan perilaku kita yang buruk menjadi sesuai dengan yang difirmankan oleh Tuhan. Bagus sekali nak William. Oke, terima kasih ya karena kamu sudah memberikan jawabanmu dengan baik. Maka untuk itu beri tepuk tangan lagi nak untuk teman kita William. Baik anak-anakku yang baik, terima kasih sudah mengungkapkan pendapatnya. Dan kita semua telah mendengarkan pendapat dari dua teman kita ya tentang arti hidup baru. Apa tadi nak artinya hidup baru? Ya, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan membaharui sikap dan perilaku kita agar lebih sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah ya nak arti hidup baru. Nah, sebagai contoh, ibu akan menceritakan sebuah kisah ya, bagaimana seseorang memiliki hidup yang baru.
Andi adalah seorang anak yang tergolong sangat nakal. Di sekolah, kebiasaan-kebiasaan buruknya selalu ditampilkannya. Baik di dalam kelas, yang selalu mengganggu teman-temannya saat belajar, membuat keributan, dan juga dia tidak pernah serius untuk belajar dan mengikuti pelajaran yang diberikan oleh bapak dan ibu guru. Siap ya ketemu? Aku siap loh, Kak. Pada saat ujian pun dia selalu mencontek. Anak itu, mereka melakukannya lagi. Iya, Bante. Karena dia ketahuan mencontek, maka dia memperoleh teguran dari guru. Dia dikeluarkan dari kelas saat ujian dan dia memperoleh hukuman. Karena sudah mengganggu teman-temannya, mencontek, membuat ributlah. Ya, dan dalam kehidupan sehari-hari juga si Andi ini selalu merisaukan, meresahkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia berteman dengan orang-orang yang tidak baik di sekitarnya, yang putus sekolah, yang selalu mencari masalah, yang mencuri barang-barang orang. Ya, dan membuat kerebutan di sekitarnya. Maka masyarakat sangat resah dengan keberadaan Andi dan teman-temannya. Nah, dia pun tidak pernah juga mengalami pertobatan walaupun sudah ditegur oleh guru dan juga teman-temannya. Tetapi suatu ketika dia disadarkan oleh sesuatu. Dia melihat orang yang baik dan dia mampu meniru orang yang baik itu. Dia melihat anak yang rajin berdoa, melihat anak yang selalu sopan berbicara pada orang tuanya, melihat teman-temannya serius belajar, maka dia tersentuh hatinya untuk bertobat karena sudah melihat orang yang baik di sekitarnya. Maka dia mulai dari dirinya sendiri. Boleh kita lihat ke belakang, nak? Walaupun ditegur guru, walaupun ditegur teman-temannya, tapi tidak mau berubah. Tapi dia dari dirinya sendiri sadar, maka dia berubah menjadi anak yang baik. Yang dulunya dia mencontek sudah rajin belajar. Yang dulunya dia selalu mengganggu temannya sudah menjadi baik. Yang dulunya dia selalu cakap-cakap kotor sudah merubah sikapnya menjadi berbicara yang sopan dan baik. Yang dulunya dia tidak rajin berdoa, tidak rajin membaca kitab suci, tapi sekarang dia sudah rajin membaca kitab suci. Dan akhirnya di sekolah dia menjadi anak yang pintar, yang rajin dan yang baik. Maka dimulai dari dirinya sendiri. Itulah kebiasaan-kebiasaan lama dia dihilangkan dari dirinya dan dia menjadi hidup yang baru dengan pertobatannya. Hari ini kita akan mempelajari kisah percakapan Yesus dan Nikodemus yang terdapat pada Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 21. Silahkan kamu lihat di bukumu ya, nak, yaitu di halaman 64 sampai dengan 65. Apa inti bacaan itu, nak? Percakapan antara Yesus dengan Nikodemus adalah tentang kelahiran baru. Nah, maka Nikodemus bertanya kepada Yesus, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Apa yang dikatakan oleh Yesus? Jawaban Yesus adalah seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari roh dan air,
ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Dari jawaban Yesus, kita harus membuang dari diri kita sikap-sikap yang tidak baik, yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, ya nak. Seperti berbohong, iri hati, sombong, egois, serakah, dan menang sendiri.